Nah, pada video kali ini kita akan belajar segi empat atau bangun datar layang-layang. Nah, kita akan pelajari sifatnya, cara menghitung keliling dan juga luasnya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh klik like-nya atau kalian bagikan juga kepada teman-teman kalian. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Yang pertama kita bahas dulu sifat-sifat layang-layang. Kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama, pada setiap layang-layang masing-masing mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Maksudnya apa sih? Nah, kita bahas dalam bentuk gambar ya. Jadi ini saya sudah punya gambar layang-layang ABCD yang dimaksud dengan masing-masing sepasang sisi yang sama panjang itu maksudnya garis AB dengan garis BC, yang atas sama yang atas gitu ya. Kamu bisa lihat sendirilah yang mana yang panjangnya sama. Yang atas kan lebih pendek dari yang bawah. Jadi yang pendek sama yang pendek, yang panjang sama yang panjang gitu ya. Jadi kalau ditulis AB sama dengan BC atau AD sama dengan DC itu juga bisa ya. Tapi AB tidak sama dengan AD ya. Ini kita kasih tanda yang berbeda. Itu maksud dari sifat yang pertama. Yang kedua, pada setiap layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Hanya satu pasang ya, tidak dua tapi hanya satu. Yang mana yang ini yang dimaksud, yaitu sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C ini besar sudutnya sama, tetapi sudut B dengan sudut D tidak ya. Nah, jadi hanya sepasang aja katanya kan. Jadi sudut kita pakai nama 3 huruf ya, BAD misalnya, BAD, atau yang dimaksud tetap sudut A ya, dengan sudut BCD itu besar sudutnya sama, seperti itu ya. Itu maksud dari sifat kedua. Yang ketiga, pada setiap layang-layang salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal yang lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Nah, layang-layang itu punya 2 diagonal ya. Diagonal itu garis yang menghubungkan titik sudut dengan titik sudut di hadapannya. Yaitu yang ini ya. Misalnya dari A ke C atau dari B ke D. Dari A ke C selanjutnya kita sebut diagonal 1. Dari B ke D kamu perhatikan dia lebih panjang ya. Jadi salah satu diagonalnya lebih panjang dari diagonal yang lain. Nah, diagonal tersebut membagi 2 sama panjang. Yang mana? Yang panjang membagi 2 sama panjang yang pendek ya. Jadi misalnya ini E, maka panjang AE sama dengan panjang EC. Tapi BE nya tidak sama dengan EB ya, sudah kelihatan ya. Jadi kita lanjut di sini, AE sama dengan EC. Gitu ya, itu aja yang sama. Itu maksud dari sifat yang ketiga, dan tegak lurus terhadap diagonal itu. Nanti di sini dia tegak lurus ini. Nah, gitu ya. Oke, inilah sifat dari layang-layang. Sekarang kita pelajari bagaimana cara menghitung keliling dan luas layang-layang. Oke? Sekarang kita belajar menentukan keliling dan luas layang-layang beserta dengan contoh soalnya ya. Oke, ini sudah ada gambar layang-layang. Nah, titik-titik yang ini namanya diagonal ya. Diagonalnya ada 2, diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk keliling layang-layang karena sisinya hanya ada 2 pasang yang sama panjang, tidak seluruhnya sama panjang, maka cukup kalau kelilingnya kita jumlahkan semua panjang sisinya. Pokoknya semua garis-garis yang di bagian luarnya ya, diagonalnya tidak termasuk, itu kita jumlahkan, nanti kita dapat keliling. Untuk luasnya dia sama seperti luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada gambar. Ini gambar layang-layangnya terbalik ya. Yang bagian atasnya lebih lancip daripada bagian bawahnya, nggak apa-apa. Sama aja, ini tetap layang-layang namanya ya. Perhatikan gambar. Jadi ini ada layang-layang ABCD ya. Diketahui sudut ABC, sudut A BC, berarti sudut ini totalnya ya. Ini totalnya 105 derajat. Lalu sudut ADB. ADB. Kalau ADB hanya sampai sini aja ya. Ini 70 derajat. Nah, lalu garis BC 10, garis BC 10 cm. Garis AB, garis AB-nya 26 cm.
Lalu BD. BD berarti diagonal 1 ya. Diagonal satunya ini diagonal 1 16. AC. AC berarti diagonal 2-nya 30. Oke, itu yang diketahui di soal. Sekarang tentukan besar sudut BAC. BAC. BAC berarti yang ini ya. Yang ini. Ini pertanyaannya A. Lalu besar sudut CDB. 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 Nah, berarti yang ini nih sisanya. Ini juga tanda tanya. Yang B. Yang C keliling layang-layang, yang D luas layang-layang. Oke. Nah, ini kan papan tulisnya nggak muat, jadi saya hapus yang bagian sini ya. Oke, kita jawab di sini. Yuk, kita mulai dari yang A, sudut. Ini pembahasannya ya. Kita mulai dari yang A, sudut BAC. Kita perhatikan dulu yuk. BAC. BAC. Nah, sudut BAC itu sama dengan sudut DAC ya, sama ya. Ini dibagi 2 sama panjang. Sama aja. Nah, lalu kamu lihat, perhatikan antara diagonal AC sama diagonal BD kan siku-siku ya. Di sini kan siku-siku berarti 90 derajat. Nah, yang ini 90 derajat. Nah, antara ini coba misalnya kita beri nama E ya. Nah, kamu perhatikan segitiga AED. AED. Saya potong di sini ya. Segitiga AED. Ini A-nya, ini E-nya, ini D-nya. Di gambar soal sudut D-nya 70 derajat, ya. 70 derajat. Lalu sudut E-nya 90 derajat. Nah, kita mau menentukan sudut A-nya. Karena ini adalah segitiga. Untuk segitiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A kalau ditambah sudut E ditambah sudut D, dia hasilnya harus 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut E 90 derajat ditambah sudut D 70 derajat sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini diambil dari potongan layang-layangnya. Oke. Maka sudut A sama ditambah 90 tambah 70 berarti 160 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut A-nya adalah 180 derajat dikurang 160 derajat ya. Karena ini plus 160-nya dihilangkan dengan cara dikurang 160. Maka 180-nya juga ikut dikurang 160. Jadi jawabannya 20 derajat. Itu yang pertanyaan A ya. Sekarang pertanyaan B. Sudut CDB. CDB ini yang sebelah sini ya. Nah, menurut sifat layang-layang, dia memiliki satu pasang sudut yang sama besar berhadapan, yaitu sudut yang ini ya, sudut BDA dengan sudut CDA. Nah, karena sudut CBA-nya 105 totalnya, maka sudut CBA juga 105. Jadi 70 ditambah sama yang ditanya ini hasilnya harus 105 karena sama dengan sudut yang ada di depannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Maka saya tulis dulu ya. Pertama sudut ADB dulu yang 70 derajat. Kalau ditambah dengan sudut CDB yang ditanya, hasilnya 105 karena berhadapan dengan sudut di depannya. Jadi maka 70 derajat ditambah sudut CBD sama dengan 105. Jadi sudut CBD-nya adalah 105 dikurang 70 derajat. Karena ini plus 70-nya kita hilangkan dengan cara kita kurang 70 ya. Jadi sudut CBD-nya 105 kurang 70 itu 35 derajat. Oke. Jadi anak-anak kalian harus jeli ya melihat gambar dan melihat sudut-sudutnya dan juga harus paham sifat-sifatnya. Oke. Yang C keliling. Keliling itu tadi tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya. Jumlahkan semua garis-garisnya ya. Di soal dikasih tahu BC-nya 10, maka otomatis CD-nya juga 10.
ABA-nya atau AB-nya 26, maka otomatis AD-nya juga 26 ya. Berarti tinggal 2 kali 10 tambah 26 juga boleh ya. Jadi ini kita tambah dulu kali 2 karena ini kan juga sama aja ya. Jadi sama aja dengan 2 kali 36 sama dengan 72 cm. Itu kelilingnya. Sekarang yang terakhir luas. Luas layang-layang itu D1 dikali D2 bagi 2, diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. D1 kali D2 bagi 2. Diagonal satunya boleh yang BD, boleh yang AC, sama aja. Nah, kita misalnya BD diagonal 1 ya, BD-nya 16. AC-nya 30. Nah, ternyata sudah ada juga dua-duanya. Berarti tinggal 16 kali 30 dibagi 2 ya. Nah, kita boleh membagi angka yang bisa dibagi 2. Nah, dua-duanya bisa, tapi kayaknya saya akan baginya yang 16. 16 bagi 2 kan 8. Nanti tinggal 8 kali 30. Jadi jawabannya 240 cm pangkat 2. Nah, selesai deh. Ini pembahasan dari soal latihannya. Sebenarnya masih banyak soal yang lain ya, tapi kurang lebih yang intinya inilah. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih.